Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam kesempatan yang indah ini. Saya yakin percaya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita tentunya, penuh dengan berkat Tuhan. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita memberi hidup kita dipimpin Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam. Kami dapat menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Pimpinlah kami sepanjang hari Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan ini untuk kita boleh menikmati anugerah ini. Kiranya lewat renungan pagi hari ini, saudara dipimpin Tuhan untuk hidup dengan sukacita, penuh semangat melangkah di hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kesempatan ini, saya siapkan dari Injil Matius pasal 15, ayat yang ke-11, ayat 18 sampai 20 bagian A. Namun yang saya akan bacakan di sini dari ayat 11, nanti selanjutnya saudara baca setelah mendengarkan renungan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita renungkan dari pembacaan kita ini, apa yang di pikiranmu, itulah yang kau keluarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara sedang memegang secangkir kopi, lalu tiba-tiba ada orang yang lewat menabrak saudara, atau secara sengaja lah ataupun tidak sengaja menyentuh lengan saudara yang memegang kopi itu, dan hal itu membuat saudara menumpahkan kopi itu di mana-mana. Pertanyaannya, kenapa Anda menumpahkan kopi? Itu yang akan kita renungkan sekarang, saudara. Mungkin saudara akan menjawab, ya, karena ada yang menabrak saya, ada yang menyentuh, dan seterusnya. Saya ingin katakan jawaban itu kurang tepat, saudara, dan saya pastikan itu salah. Karena bukan itu jawaban yang diharapkan dari pertanyaan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara menumpahkan kopi dari cangkir yang berisi kopi itu karena memang cangkir itu berisi kopi, saudara. Seandainya cangkir saudara berisi teh, pasti saudara akan menumpahkan teh. Jadi bukan masalah ditabrak atau senggol oleh seseorang saudara menumpahkan kopi, karena memang cangkir saudara berisi kopi. Itu yang sesungguhnya. Apa yang akan kita lihat dari peristiwa itu, saudara? Kita perlu tahu bahwa apa yang di dalam cangkir kita, itulah yang akan kita tumpahkan. Cangkir itu ibarat kehidupan kita, saudara. Ketika keadaan tidak baik datang, diperhadapkan dengan hidup kita, bahkan menabrak, mengguncang kehidupan kita, saudara. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, terutama dalam pikiran dan hati kita, pada saat kita terguncang, saat itu dia akan keluar, saudara. Itu yang perlu kita renungkan. Pertanyaannya sekarang, apa yang sedang ada di dalam hidup saudara? Apa yang tersimpan di dalam hatimu? Apa yang kau sedang simpan di dalam pikiranmu? Itu sangat menentukan ketika engkau menghadapi masalah, dia akan keluar, saudara. Itu yang perlu. Jadi ketika ada sesuatu yang mengguncang kehidupan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita pasti akan tumpah. Jikalau sesuatu itu adalah yang baik, saya yakin ketika persoalan datang, saudara akan mengeluarkan hal yang baik. Tetapi ketika saudara selama ini menyimpan perkara-perkara yang tidak baik, ketika hidup saudara terguncang, pasti hidupmu akan mengeluarkan hal yang tidak baik. Itu hukum yang pasti. Jadi saudara, yang ingin kita renungkan dan perlu kita camkan dari renungan pada pagi hari ini,
Firman Tuhan katakan, baiklah setiap kita mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kalau kita baca di situ, tetapi buah roh adalah, artinya saudara, buah itu merupakan gambaran dari kehidupan orang dipenuhi oleh roh. Kalau memang selama ini hidup kita dipenuhi oleh roh, ketika kita menghadapi pergumulan, maka buah roh itulah yang keluar. Ada kasih, ada damai, ada sukacita, ada penguasaan diri dan seterusnya. Artinya apa yang selama ini kita tanam, kita taruh, kita simpan di dalam hati kita, yang mendiami kehidupan kita, itulah yang akan menunjukkan jati diri kita ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Ketika sesuatu yang tidak baik menabrak, mengguncang, dan menyusahkan kehidupan kita, apakah kita sudah mampu menunjukkan atau mengeluarkan, bahkan menumpahkan buah yang baik itu, supaya semua orang mengenal diri kita, saudara, dan supaya orang mengenal diri kita itu memuliakan Tuhan ketika mereka melihat hal-hal yang baik itu keluar dari hidup kita, sekalipun hal yang tidak baik diperhadapkan dengan kehidupan saudara. Ini penting, sehingga firman Tuhan katakan, ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik itu, maka mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan terpenting dari kehidupan kita, saudara, bukanlah untuk memuliakan diri kita. Persoalan akan selalu datang, masalah akan selalu diperhadapkan dengan kehidupan kita. Tetapi Tuhan selalu mengizinkan itu, supaya persoalan hidup saudara itu, Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Itu yang kita dapatkan. Jadi jangan selalu mempersalahkan hal-hal yang diperhadapkan dengan dirimu. Tetapi coba lihat apa yang sudah ada di dalam kehidupanmu. Sesulit apapun persoalan yang dihadapkan dengan kehidupan saudara, ketika kehidupan saudara berisi hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan kasih, damai, sejahtera, itu akan menunjukkan jati diri saudara. Kualitas iman saudara akan menjadi nyata lewat pergumulan-pergumulan itu. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah apapun yang mengguncangmu bukanlah faktor dari luar yang menentukan itu, tetapi respon saudara dan reaksimu dan apa yang kau keluarkan dari hidupmu, itulah yang sangat menentukan. Sehingga saudara, itulah sebabnya firman Tuhan katakan demikian dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Supaya kalau hal-hal itu diisi dalam kehidupan kita, persoalan apapun yang datang, kita tetap terjaga dengan baik. Pikiran kita tetap pikiran yang baik. Hati kita tetap menjadi hati yang baik, saudara. Sehingga di dalamnya Tuhan tetap dimuliakan. Untuk itu jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, isilah hidupmu dengan buah-buah roh, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya apapun yang diperhadapkan dengan kehidupanmu, engkau tetap menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara saat ini. Izinkanlah situasi sulit itu menguji hati dan pikiranmu, supaya engkau tahu apa yang sedang engkau simpan selama ini di dalam kehidupanmu. Izinkan saudara, jangan merasa kesal ketika ada masalah, tetapi izinkanlah persoalan yang menyentuh hidupmu itu menguji dirimu tentang apa yang selama ini terisi dalam kehidupanmu, akan teruji di situ. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Jika memang selama ini saudara telah mengisi hal baik, jangan takut saudara. Maka seburuk apapun situasi yang menabrak hidupmu saat ini, pasti kebaikanlah yang akan keluar dari kehidupanmu. Jangan takut saudara. Tetapi jika selama ini memang saudara memasukkan hal yang buruk dan hal yang tidak baik dalam cangkir kehidupan saudara, saya bisa pastikan saudara, tidak usah persoalan besar, masalah kecil saja, saudara akan kelihatan buruk oleh masalah itu. Itu yang kita dapatkan di sini. Oleh karena itu saudara, saya meminta kepada saudara saat ini, izinkanlah Tuhan mengisi hidupmu saat ini. Pertama dengan Roh Kudus-Nya, yang kedua dengan firman-Nya, sehingga kehidupan saudara terpimpin dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu tujuan kita saat ini. Sehingga Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan ini, walaupun dengan pengertian yang sederhana kita bisa menangkap Tuhan memberikan pengertian yang baik untuk saudara,
Sehingga dengan kebenaran ini kita boleh mengintrospeksi untuk lebih baik ke depan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan saudara. Demikian kiranya renungan ini untuk memberkati saudara. Sebelum mengakhirinya, saya mengajak saudara untuk berdoa. Buka hatimu, biar Tuhan menyelidiki hatimu. Apakah memang benar hal yang baik yang sudah kau simpan selama ini, ataukah masih ada hal yang buruk kau simpan di dalam hatimu. Lewat renungan ini, izinkan Tuhan membersihkannya dan mengisinya dengan hal yang baik. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk renungan yang kami dapatkan di kesempatan yang indah ini. Berkatilah setiap kami yang menerimanya, umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun. Biarlah mereka boleh dikoreksi oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh membuka hati, memberi diri diisi oleh Roh Kudus dan firman-Mu, sehingga apapun yang menyentuh, yang diperhadapkan kepada hidup mereka, yang merupakan persoalan dan pergumulan kehidupan, mereka tetap tampil sebagai orang-orang yang mengeluarkan hal yang baik, yang akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong mereka, berikan mereka kelegaan. Sehingga hari ini kami semua dapat berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan tetaplah semangat dan jadilah kuat, tetap bersukacita dalam Tuhan, karena dalam Tuhan kita dapat meraih segala kemenangan hari ini. Saat ini saudara, sebelum mengakhiri, saya ada di lokasi perkebunan yang luar biasa ini. Ini ada tanaman sayur saudara, kalau bisa dicontoh. Ini menarik untuk memberikan kita gairah kehidupan baru. Seperti tanaman sayur yang tumbuh ini, demikian kiranya kita boleh bertumbuh, dituntun oleh Tuhan. Ini lokasi yang sangat indah saudara. Lokasi ini adalah lokasi keluarga Amang Penatua, Elstumeang, Inang Boru Utahayan. Kalau saudara ada kesempatan bisa datang ke sini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan menyampaikan sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.